kita lanjut analisa XAU USD untuk hari Jumat ya. Kalau ini yang kemarin admin marking 2 area buy dan 2 area sell. Ini analisa yang hari Rabu untuk hari Kamis ya. Ini kita udah trade tadi di hari Kamis, kita dapat 1 buy di sini dan kita dapat 1 sell sini, lumayan ya. Runningnya ratusan pip ya. Walaupun kalian lihat ini cuma pendek tapi lumayan jauh runningnya. Nah, kita lanjut lagi ke analisa XAU USD untuk hari Jumat besok ya. Jadi malam ini sebenarnya malam Jumat tapi udah masuk hari Jumat ya, karena udah jam 1 malam. Nah, kalau ada yang nanya reasonnya kenapa sell di sini ya, karena ini adalah area calon area supply ya, area supply dari resisten yang ini. Nah, ambilannya di sini. Kenapa nggak ambil yang ini aja bang, resisten yang ini, cari supply di sini? Sebenarnya bisa ya, bisa. Cuman kalian tahu kelakuan gold ya, gold selalu bikin sapuan liquidity sebelum dia running ke area yang benar ya. Makanya itu area ini ya, kemarin kan saya bikin panah begini ya, dia naik nanti dia sapu liquidity dulu baru kita sell di atas liquidity, jadi kita dapat ujungnya gitu untuk entry sell. Atau kalau kalian mau lebih safety lagi, tunggu dia sapu dulu terus dia bikin pola BPA kayak di sini ya, M15 ini drop base drop, tampilannya drop base drop di M15, tapi kalau di M1 ini konfirmasi BPA ya, breakout pullback entry untuk sell. Nah, ini area paling aman karena apa? Dia udah sapu liquidity dari resisten yang ini nih ya, kalau dipanjangin ke kanan. Nah, biasanya kan retail suka taruh stop loss di atas resisten ini ya, di sini misal di garis ini untuk entry sell di supply area ya. Di sini ada supply area, di sini resistennya, dan di atas resisten ada stop loss. Biasanya di situ dia sapu ya. Jadi itu diistilahkan dengan liquidity swap atau liquidity grab ya. Dua-duanya sama. Fungsinya untuk sapu liquidity. Nah, jadi kita ambil setelah dia sapu liquidity baru kita masuk sell. Jadi retail lain udah pada sell di sini, kita sellnya nanti setelah dia sapu liquidity balik lagi ke bawah. Ya, dapat nih. Lumayan. Nah, sekarang untuk Jumatnya gimana, Bang? Apakah marking area ini masih bisa dipakai? Ya, masih bisa ya. Area buy kita nggak kesentuh ternyata. Dia melengkung bikin cup and handler, tapi ini baru cupnya doang ya. Segede ini nih, ini namanya cup. Kenapa nih? Ini suka aneh-aneh nih. Kuasnya kok nggak jadi ya? Bentar. Nah, ini jadi. Ini cup. Ya, kita tunggu handlernya. Gini. Nah, bentuknya adalah cup and handler. Fungsinya apa? Itu untuk kita cari konfirmasi buy gitu ya. Buy-nya setelah dia break dari resisten ini ya. Kalau resisten ini di break, kemungkinan resisten ini di break, kemungkinan dia akan lanjut naik. Itu pun kalau cup and handlernya jadi. Ini baru cupnya, handlernya belum ya. Artinya cangkir dan gagangnya ya. Ini baru separuh jadi nih. Nah, kalau dia jadi emang benar-benar jadi sesuai ekspektasi, dia akan begini nanti, set ya, pullback baru entry buy. Jadi area ini adalah calon area RBS, resisten become support. Resisten ini kalau di break dia akan berubah menjadi support ya, seperti itu kira-kira. Contoh kayak ini ya, ini udah jadi resisten ya, resistennya di break. Nah, RBS, resisten become support, resisten jadi support. Kadang dia sentuh pas di resisten, kadang dia nggak nyentuh, tapi kadang dia masuk dikit ya, masuk dikit buat terbang lagi. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Ini analisa untuk Jumat. Nah, sekarang kita pengen tahu kemana arah trennya akan running malam ini sampai besok ya. Untuk SK System sendiri, setup SK System yang lengkungan ini, SND-nya letaknya ada di sini ya. Support, breakout-nya di sini, breakout kecil, yang ini enggak, tapi yang ini breakout. Dia pullback ya, berarti hitungan SK System mulainya dari sini.
Nah, ini adalah target kedua ya, target kedua tempat dia akan koreksi, dan ini target ketiga untuk dia koreksi. Harusnya di sini dia udah jatuh nih, tapi entah kenapa dia masih lanjut rally base rally ya. Atau mungkin dia masuk dulu sedikit baru dia turun lagi jauh ya. Biasanya kalau XAU tuh biasanya gini ya. Kalau lagi naik kencang biasanya dia balas turunnya tangga-tangga ya, drop base drop atau naiknya rally base rally ya. Nah, ini naiknya bertangga nih, rally base rally ya. Biasanya kalau lagi pas dia mau koreksi dia WCL ya, wall correction level, dia mau turun, itu turunnya tuh biasanya panjang-panjang, langsung lurus saja ya, jadi ditelan semua nih. Kebiasaan gold ya seperti itu. Coba kita lihat ke belakang ya. Nah, kayak gini ya, lagi tangga-tangga rally base rally, rally base rally, rally base rally, tiba-tiba jebret ke bawah. Ini juga sama ya, lagi turun, drop base drop, drop base drop ya, tiba-tiba jebret ke atas. Ini juga sama ya, drop base drop, tiba-tiba shred. Nah, kayak gitu. Itu karakternya XAU seperti itu ya. Ini kalau kalian bisa nemu titik entry sell yang pas ya, saya nggak tahu ini akurasinya seberapa kuat ya. Tapi kalau memang dia di respect, itu enak kalian buat hold ya, tahan gitu. Itu sekali dia turunnya nggak ngotak biasanya, langsung WCL langsung lurus-lurus saja ya, karena dia udah nahan nih penurunannya nih. Di sini seller nggak kuat, tapi sekali dia kekumpul langsung jebret gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini udah target terakhir untuk M15, tapi M15 ya. Gimana dengan H1-nya? Kita akan cek di H1 ya. Untuk H1-nya dihitungnya mulai dari sini ya. H1-nya dihitung di sini. Nah, yang ini. Untuk H1 sendiri dikit lagi nyampe ya, dikit lagi nyampe. Ini target H1 di atas ini ya. Kemungkinan akan dia kejar yang ini ya. Jadi dia naik, koreksi dulu, naik lagi, koreksi lagi, membentuk rally base rally seperti ini ya, rally base rally. Jadi dia masih jik-jak gitu ya. Begitu dia kena langsung shred panjang ke bawah. Nah, memang rada-rada susah cari area sell-nya. Biasanya kita kena spike dulu gitu, stop loss-nya. Tapi kalau sekali kita kena area pasnya, atau misalkan modal kalian kuat cukup untuk nahan floating ya, nanti sell-nya di area-area sini aja. Untuk H1-nya ya. H1 masih jauh nih, masih di sini nih. Lumayan. Untuk lebih jauhnya lagi ada di sini ya, di 5.400-an. Apakah dia akan ke situ ya? Di gold nggak ada yang mustahil ya, bisa jadi benar dia ke situ. Intinya ini udah cukup ya, kita marking ulang untuk M15 ya. M15 kita akan cari area sell lagi dan area buy. Kalau area buy udah kelihatan di sini ya. Kalau kalian mau yang area buy yang valid, yang strong ya, bukan yang valid, karena belum tentu valid ya. Semua yang kalian marking dan saya marking belum tentu valid, tapi kalau bilang strong ada ya. Nah, kayak gini. Ini area yang cukup strong ya, membentuk setup alchemis di sini ya. Jadi tunggu dia koreksi lagi, koreksi panjang gitu ya, baru ambil buy. Nah, itu untuk H1-nya, tapi untuk M15 sabar dulu, banyak areanya ya. Untuk M15 sendiri M15 area ini malah udah nggak fresh ya, karena dia udah break dan dia udah retest area ini, terus dia terbang. Ini udah nggak fresh lagi ya. Setup alchemis udah jadi di sini. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, dan ini dia ini breakout. Kemudian ini adalah sentuhan ketiga untuk entry buy. Sebenarnya sentuhan ketiga untuk sell ya, tapi dia langsung balas rally base rally, berarti pullbacknya entry buy di sini. Jadi RBS-nya di sini gitu untuk M15.
Nah, masih ada lagi nih trend lainnya ya, setup alchemist. Di sini masih ada satu resisten yang berdampingan dengan resisten yang ini. Area sell yang ini berubah menjadi area buy ya. Berubah menjadi RBS, resisten become support. Jadi di sini masih ada potensi ya, tapi kalian harus mundur dikit karena hitungan Fibo Musang udah pindah nih. Area entry buy untuk Fibo Musang udah di sini tempat posisinya ya. Nah, ini area Fibo Musang untuk entry buy. Ya, kita nggak tahu dia respectnya yang ini atau yang ini ya. Intinya tetap harus ada dua area ya. Kenapa harus dua? Karena yang satu high risk-nya, yang satu low risk-nya. Kalau kalian keseret di sini dan SL, berarti kalian recovery-nya di sini ya. Bisa jadi nanti dia begini. Cet. Dia masuk dulu dikit, baru dia keluar lagi gitu kan. Dimain-mainin dulu psikologi kita sebelum dia terbang. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Biasanya XAU seperti itu. Kalau dia udah break, retestnya tuh agak lama gitu. Dia retest lagi tuh agak lama baru dia terbang lagi. Tapi kalau dia berhasil jebol ke dalam, dia akan turun tambah jauh ya. Cuman bertolak belakang dengan setup SK system. SK system untuk M15 di sini udah pencapaian target terakhir. Kalau misalkan koreksinya pendek, dia lanjut terbang. Tapi kalau koreksinya tetap harus ada koreksi nih, karena dia udah capai target ketiga ekstensi ya. Harus ada koreksi. Kalau koreksinya panjang, berarti dia akan terus ke bawah sampai di area demand ya. Di mana demand? Demand tuh letaknya dekat dengan support ya. Di daerah-daerah sini ada area demand nih. Nah, cuma ini lebar, nanti saya akan marking ulang area buy-nya di mana yang pas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, untuk area buy masih di sekitar sini, area sell ini masih ada satu yang belum kesentuh, masih fresh. Di atasnya apakah ada lagi? Coba kita lihat ya. Kita mundur. Ini satu area Fibo Musang. Di sini ada satu Fibo Musang yang boleh kita jadikan area sell ya. Terus di sini pasti ada satu ya. Kalau kita pindah di middle time frame, low time frame ya, di M15 nggak kelihatan. M15 terlalu lebar area sellnya. Nah ini kan lebar banget nih. Caranya memperkecil ya harus diperkecil juga time frame-nya. Nah, kita dapat ya. Di sini. Sini letaknya sejajar aja ini. Area sell satu ada di sini. Ya, 2 cukup ya. Ada fair value gap juga nih. Ya. Nah, 3 deh. Ya, cakep. Balik lagi ke M15. Kita udah punya calon ya, 3 calon area sell dan 1, 2, 3 area sell dan 2 area buy ya. Kalau ini di break ke bawah, dia jadi lagi area sell di sini juga ya. Nah, area buy satu di bawah. Yang paling mendekati Fibo Musang ada di sini, tapi nggak tahu ini udah kesentuh atau belum. Kalau belum kesentuh, ini masih perfect nih buat kita entry buy ya. Belum ya. Ini satu. Sini kalau marking memang saya lebih suka Fibo Musang ya, karena powerful Fibo Musang nih. Ya, di sini udah nggak ada ya, habis. Adanya di bawah lagi ya, di bawah-bawah sini.
Jadi kalau diperkecil seperti ini, nah sebanyak ini ya, titik entry, calon area titik entry kita sebanyak ini. Jadi kurang lebih itu aja analisa admin untuk hari Jumat besok ya, untuk pair XAU USD. Nanti kita akan lanjut lagi analisa buat hari Senin kawan-kawan. Jadi ikuti terus channel ini ya, namanya Gold Analysis. Follow dan share kalau video ini bermanfaat buat kalian ya, agar bisa membawa manfaat juga buat teman-teman trader yang lain. Tapi admin mau disclaimer, jadikan ini hanya sebagai acuan, tapi bukan berarti sebagai pegangan setup entry ya. Kalau kalian punya analisa yang berbeda, harus percaya diri kawan-kawan ya. Ini hanya sebagai acuan aja, mau dipakai terserah, tidak dipakai tidak apa-apa ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian udah punya gambaran nih. Rival gua gold analisanya begini nih, gua harus begini ya. Kalau beda sedikit itu kan lebih keren ya. Kalian harus punya analisa sendiri, itu lebih cakep gitu. Karena emang di dunia trading ini siapa yang kuasai teknikal dan fundamental ya bisa trading sendiri, itu lebih menyenangkan dibandingkan kalian cari signal ya. Kenapa kalau cari signal? Karena kadang-kadang kalian nggak tahu equity kalian dengan si IB ini sama atau enggak ya. Bisa jadi dia masang entry di sini ya, kalian udah floating, udah MC, dia belum, karena dia punya ketahanan modal yang kuat. Dia akan nunggu sampai pullback lagi baru dia cut gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Kadang-kadang IB ngirim signal baru ngetik, candle udah lari ya, telat ngetiknya ya. Kadang-kadang kalian udah tahu ini udah masuk area entry nih, kok mentornya belum ngirim signal gitu. Nah, dia baru ngetik tuh. Begitu udah running, terkirim ke grup. Kalian baca, mau entry udah terlanjur, dia udah running. Ya. Kadang-kadang mentor tuh terlambatnya di situ aja. Telat ngetik, kadang kecepatan ngetik malah keseret ya. Jadi kurang lebih seperti itu analisa XAU USD dari saya. See you next video.